سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barakah, orang-orang yang memakmurkan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan oleh Allah. Demikian juga kepada segenap jamaah, orang-orang yang menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya demi kemakmuran ini masjid, mudah-mudahan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada request dari jamaah dan DKM bahwa pertemuan kita kali ini membahas tentang fasal hukum berkurban. Faslun wal udhiyatu hiya ma yutbahu minan na'ami fi zamanin makhsusatin bi qasdi taqarrubin ila Allah ta'ala. Kurban adalah hewan ternak yang berkaki 4 yang dizakati. Fi zamanin makhsusatin, yang disembelih pada masa yang khusus dan niat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini adalah definisi tentang kurban. Kalau secara lughatan, al-udhiyah lughatan diambil dari kata adha, yang artinya adalah matahari yang meninggi setinggi tombak atau di waktu duha. Karena memang waktunya lughatan secara bahasa, udhiyah ini dilaksanakan ketika waktu duha. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, udhiyah ini artinya adalah hewan ternak yang dizakati, yang disembelih pada waktu yang khusus dan dengan niat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada yang tanya, boleh enggak kurban pakai ayam? Boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Kenapa? Kan ayam juga hewan ternak. Kakinya 2. Tuh, berarti udah masuk istilah. Yang dikurban itu yang hewan ternak yang kakinya 4. Kalau begitu boleh nggak kurban dengan kuda? Boleh nggak Pak? Hah? Tadi tuh istilahnya tuh, penjelasannya apa? Jadi kalau ada anaknya nanya, nanti kita tahu, oh pakai kuda boleh nggak Papa? Hah? Hewan ada nggak ternak kuda? Ada ternak kuda. Kakinya
4. Boleh nggak kurban pakai kuda? Boleh nggak nih? Boleh. Boleh nggak Bu? Lupa istilahnya. Hewan ternak yang berkaki 4 yang dizakati. Kuda itu nggak masuk kategori wajib zakat. Kalau kita punya banyak juga nggak wajib zakat. Kelinci kakinya 4, mau punya ribuan kelinci nggak wajib zakat. Yang wajib zakat yang kakinya 4 apa aja berarti itu? Unta, sapi, kambing atau domba. Tuh dari istilahnya udah kita bisa jawab. Hewan ternak yang berkaki 4 yang dizakati. Sampai di situ nggak bisa kita masukin kuda, kelinci, ayam, nggak bisa. Kerbau masuk nggak? Masuk, karena kerbau ada zakatnya. Nah, kemudian fi zamanin makhsusatin, fi zamanin makhsusin, di waktu yang khusus. Ada orang mau kurban, waktunya kurban itu dari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 4 hari. 10 boleh nggak tanggal 10 tapi subuh-subuh sebelum sholat id? Boleh nggak Pak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Fasalli li rabbika wanhar. Sholat dulu, wanhar, baru berkurban. Di sholat id baru boleh potong kurban tanggal 10-nya. Tanggal 11-nya boleh. 12, 13, 4 hari itu berkurban. Kalau di luar dari 4 hari itu, orang mau motong, saya mau motong sapi nih, sekalian mau kurban. Kapan Pak? Besok. Tanggal berapa? 11 Zulqa'dah. Kurban nggak tuh? Kurban nggak namanya Bu? Enggak. Kenapa enggak? Karena waktunya. Jadi waktunya khusus kurban. Kayak haji. Haji itu waktunya khusus. Bulan Zulhijjah harus hadir wukuf di Arafah. Gak bisa orang berangkat haji tapi di bulan Muharram lewat. Begitu juga kurban. Fi zamanin maksusin. Dan yang keempat istilahnya pengertiannya adalah bikos ditaqarrub ilallah, dengan niat mendekatkan diri kurban kepada Allah. Taqarrub dalam artian di sini dia niatnya niat kurban. Tetangga saya tuh di kampung Melayu ada tukang jagal kambing. Emang dia setiap hari motongin kambing. Tiap hari motong kambing. Buat di suplai ke restoran-restoran. Tanggal 10 Zulhijjah dia motong. Waktunya pas. Kambing juga hewan ternak yang dizakati. Tapi dia niatnya buat dagang. Emang buat dagang tiap hari juga motong. Dapat nggak pahala kurban? Dapat nggak Pak? Nggak dapat. Memang dia mah buat dagang. Dari definisi ini kita udah bisa pahami. Contoh, ada korban bencana alam. Tadinya kita sekeluarga udah siap beli sapi patungan 30 juta. Di kampung kita ada korban bencana alam. Udah 30 juta tuh kita sumbang aja. Niatnya niat korban. Niatnya korban. Orang tadinya mau beli sapi buat korban. Niat korban tapi nyumbang korban bencana alam.
Dapatkah pahala kurban? Dapatkah Bu? Hah? Dapat nggak? Ya nggak dapat. Tadi balik lagi, hewan ternak. Kan kalau nyumbang nggak ada yang dipotong. Berarti dapatnya pahala sedekah, sedekah duit. Kalau mau dapat pahala kurban, ya ini. Pahala kurban tuh hewan ternak yang berkaki 4, yang dizakati, disembelih dengan taqarrub ilallah dan di waktu yang dikhususkan. Di luar itu nggak dapat pahala kurban. Wahia sunnatun muakkadatun. Hukumnya kurban sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La tajibu illa bin nadri. Tidak wajib tuh kurban kecuali dia emang nazar. Kalau saya naik jabatan, saya nazar akan kurban tahun ini, jatuhnya wajib tuh. Kalau istri saya yang lagi hamil nih, lahir ternyata anak saya laki-laki, saya nazar kurban, jadi wajib tuh kurban. Sebenarnya kurban hukumnya sunnah muakkadah, tapi jadi wajib kalau dia bernazar. Wala yujzi'u fiha illal ibil wal baqar wal ghanam. Dan tidak sah untuk kurban kecuali hanya unta, sapi, kambing, kerbau dan domba termasuk di sini. Sah hukumnya. Wa tujzi'u syatu an wahidin. Dan memadai seekor kambing untuk satu orang. Wal badanatu awil baqaratu an sab'atin. Dan unta atau sapi untuk 7 orang. Wa sab'u syiyahin wa sab'u siyahin. Dan 7 ekor kambing afdalu minal badanati awil baqarati. Lebih afdal, lebih utama 7 ekor kambing daripada seekor unta atau seekor sapi untuk 7 orang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, naharna yaumal udhiyah. Kami berkurban di hari Idul Adha dengan 1 ekor kambing untuk 1 orang dan 1 ekor unta untuk 7 orang. Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim. Namun ada yang ditanya, bagaimana hadis Rasul ketika Rasul menyembelih 2 ekor domba yang gagah, tanduknya panjang dalam hadis. Yang satu disembelih oleh Rasul untuk dirinya, dan yang satu disembelih untuk Rasul, untuk dirinya dan umatnya. Itu 1 kambing tuh boleh tuh untuk 1 umat. Banyak nggak tuh umat Rasul? Banyak. Ini namanya al-ishtirak, persekutuan. Al-ishtirak tuh persekutuan, penggabungan. Ada 2. Yang pertama al-ishtirak, persekutuan dalam udhiyah. Al-ishtiraku fil udhiyah, penggabungan, persekutuan di dalam hewan kurban. Yang dibolehkan adalah unta untuk 7 orang,
sapi atau kerbau untuk 7 orang. Ini kalau yang pertama nih, al-ishtirak fil udhiyah. Kalau yang kedua, al-ishtiraku fi thawabil udhiyah. Berserikat, kemudian berkumpul, bersekutu dalam pahala berkurban. Dua-duanya boleh. Jadi kalau kambing untuk 1 orang, kalau pahalanya untuk sekeluarga boleh. Boleh. Tapi kalau kambingnya atas nama siapa nih? Atas nama ayahnya, pahalanya untuk sekeluarga boleh. Sapi, karena ada namanya Masjid Baitur Rahman Tomang, dia 1/7 sapi, 1/7 sapi. Tapi namanya pengen ditulis untuk keluarganya 5 orang. 5 orang. Berarti kan 1/7 aja udah 5. Yang lain 6. 6 tambah 5 11 nih. Satu sapi. Maka nggak bisa. Yang bisa itu pahalanya boleh untuk sekeluarga, boleh untuk sekampung. Presiden nyumbang sapi. Untuk siapa Pak? Untuk seluruh warga negara Indonesia pahalanya. Boleh. Boleh kalau pahalanya. Tapi kalau atas nama siapa Pak? Ini uang pribadi. Atas nama saya, sebutin 7 orang keluarganya. Atas namanya 7 orang. Tapi pahalanya untuk keluarga besar. Nah, itu boleh. Boleh. Jadi sekali lagi, kalau kambing atau domba untuk 1 orang, 1 nama. Untuk kambing 1 ekor, 1 nama. Tapi pahalanya bisa untuk keluarga. Tapi kalau domba, unta, sapi itu untuk 7 nama. Mana yang lebih afdal tuh? Wa afdalu, yang lebih afdal mana? Antara 1/7 sapi dah ya kalau di Indonesia, 1/7 sapi. Kalau udah sekarang tuh 3.500.000 yang masih umum, walaupun udah ada yang naik, ada yang 4 juta 1/7-nya, ada yang 3.600.000, 3.500.000 kita contohin. 1/7-nya 3.500.000. Kalau dikali 7 berapa tuh Pak? 24.500.000. Nyari sapi yang seharga itu, dipotong operasional. Kok dipotong? Nah, ntar dijelasin ke depannya. 1/7 sapi 3.500.000. Atau lebih afdol 1 ekor kambing. Ini kita ikut 1/7. Patungan 7 orang. Nggak harus 1 keluarga. Sama tetangga boleh ngikut di situ. Kelompok sapi nomor 2, ada tetangga, ada keluarga, ada orang dari Bekasi juga nama-nama. Itu boleh. Dibandingkan 1 ekor kambing sendirian atas nama kita, mana yang afdol? Jawabannya wa afdalu syatun wahidatun, lebih afdal 1 kambing sendirian daripada 1/7 sapi. Lebih afdal mana? Dipecah tuh. Dari sapi 7 orang dipecah jadi 7 kambing.
Mana yang afdal? Lebih afdal 7 kambing daripada 1 ekor sapi. Tuh yang afdal. Dan juga ada yang namanya kriterianya. Afdalnya kriterianya dari segi jenisnya. Wa afdaluha min haitsu nau', dari segi jenisnya. Yang pertama yang paling afdal adalah badanatun, unta, thumma baqaratun, kemudian sapi, thumma dhainatun, kemudian biri-biri, thumma anzun, kemudian kambing Jawa. Jadi yang paling afdal untuk satu orang ya. Untuk satu orang mana yang paling afdal? 1 kambing sendirian atau 1 sapi sendirian? Mana yang afdal? 1 sapi sendirian afdal. Kalau dia mampu, alhamdulillah. Dan urutannya habis 1 kambing sendirian, thumma subu'u badanatin, 1/7 dari unta, thumma subu'u baqaratin, 1/7 dari sapi. Wa afdaluha min haitsul laun, dari segi jenis warna yang paling afdal yang mana? Al-baydha'u, yang warna putih hewan kurbannya. Kalau zaman sekarang nih, Ustaz Burhan juga pasti ditanya. Ada teman-teman kita yang kalau ngaji itu ngikutnya benar-benar ngikut Rasul. Saya ditanya, ada kambing sunnah nggak? Kambing sunnah. Iya, kambing yang sesuai sunnah. Maksudnya ciri-cirinya Rasul itu ketika kurban pakai domba warnanya putih, matanya kayak pakai sifat, tau nggak tuh? Matanya ada bundaran hitam. Nah itu mereka sebutnya domba sunnah, sesuai nih sama yang Rasul kurban. Dan yang model begitu bagus, warnanya putih dari ujung tanduk sampai ujung kakinya putih, dan matanya ada bulatan hitam. Itu hadis Rasul, emang kurban beliau begitu. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada, bagus emang. Ganteng ibaratnya itu domba, bagus. Warnanya putih, afdalnya. Thumma safra, kalau nggak ada yang putih, jenis yang kedua warnanya kuning. Kalau nggak ada yang putih, kuning. Thummal ghabra, kalau nggak ada yang putih, nggak ada. Yang kuning, nggak ada. Yang jenis warna yang ketiga adalah abu-abu. Boleh. Thummal balqa, kemudian yang belang. Belang tuh kayak sapi Bali, badannya hitam, bokongnya putih. Sapi Bali, sapi Madura itu belang jatuhnya. Boleh. Itu urutan yang keempat. Yang paling afdal kalau dari warna putih. Nggak ada putih, apa tadi Pak? Kuning. Nggak ada kuning, abu-abu. Nggak ada abu-abu, belang. Nggak ada juga yang belang. Kemudian hitam, hitam pekat. Ada tuh sapi hitam pekat. Nggak ada yang hitam, ada yang berwarna merah. Jadi merah tuh paling akhir warnanya. Tapi kalau mau nyari sapi, hewan kurban lah ya, bukan sapi aja, dari warnanya putih. Putih kalau bisa. Bilang kalau mau kurban yang warnanya putih. Ditanya dalam hadis Imam Turmudi tercatat, para sahabat nanya, ya Rasulullah,
Ma hiyal udhiyah? Apa itu udhiyah? Apa tuh kurban? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu adalah kesunahan napak tilas dari ayah kalian, bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihi salam. Wa malana min udhiyah? Kami dapat apa kalau kami kurban? Maka Rasul jawab, likulli sya'ratin, setiap helai bulunya, hasanatun, satu kebaikan. Setiap helai bulunya. Berapa banyak tuh bulu kambing? Pernah ngitung nggak Pak? Orang hitung. Bulu kambing dihitung, aduh. Hitung sirekap aja puyeng kan? Apalagi bulu kambing. Tuh, setiap helai bulunya satu kebaikan. Jadi bagaimana nyari kambingnya? Kalau mau banyak kebaikannya, yang banyak bulunya. Banyak bulunya. Tuh. Sekarang kita masuk ke dalam kriteria umurnya hewan kurban. Wal mujzi'u fiha minal ibil. Sah kurban kalau seekor unta, ayyakuna laha, kalau si unta itu umurnya khamsus sinin, udah berumur 5 tahun tuh unta. Kalau unta tamatun, 5 tahun genap, udah lebih dari 5 tahun. Kalau belum 5 tahun unta, belum 5 tahun, maka belum termasuk kriteria hewan kurban. Umur 3 tahun unta disembelih, belum 5 tahun, dapat nggak pahala kurban? Nggak dapat pahala kurban. Dapatnya apa? Pahala sedekah daging. Dapat pahala, tapi pahalanya sedekah daging. Kalau unta berapa tahun? 5 tahun tuh ya, harus genap 5 tahun. Wa minal baqari wal mu'zi, dan dari sapi dan kambing Jawa. Kambing ya, bukan domba. Soalnya saya pernah ngobrol sama orang, dia belum bisa bedain bedanya domba sama kambing. Kambing tuh yang bulunya lurus, domba yang bulunya, nah itu tuh bedanya tuh. Biasanya kambing tuh kupingnya apa Bu? Nah kalau domba kupingnya, nah itu tuh ada bedanya. Kalau sapi atau kambing Jawa, sama syarat umurnya 2 tahun. Sapi sama kambing umurnya udah 2 tahun. Tuh. Kalau belum 2 tahun berarti nggak sah untuk berkurban. Kambingnya kecil-kecil, dipakai untuk kurban, sah nggak dapat pahala kurban? Nggak dapat. Dapat nggak pahala sedekah daging? Dapat. Dapat sedekah daging. Kalau domba, wa minad dha'ni, domba yang tadi rambutnya bulunya kriwil, sanatun tamatun, 1 tahun umurnya. Au, ada penjelasannya. Atau asqata sanayahu, telah tanggal, apa tanggalnya? Copot sanayahu, 2 giginya nih, 2 gigi yang bawah nih, ba'da sittatin ashhurin,
Udah 6 bulan ashur, 6 bulan itu syittah ashur. Jadi belum setahun giginya udah ganti, gigi seri bawah, domba, kambing, sapi. Kalau domba setahun, kalau kambing dan sapi 2 tahun. Belum 2 tahun nih kambing, ini sapi, tapi lihat gigi bawahnya, oh udah ganti nih. Maksudnya ganti tuh 2 gigi yang bawah tuh lebih besar daripada yang lain. Itu namanya bahasa orang, bahasa tukang kambing namanya udah kupak. Udah kupak. Udah kupak belum nih bang? Udah cukup syarat belum nih? Jadi kalau nyari hewan kurban, yang pertama bukan beratnya. Wah gede nih sapi. Bukan gedenya, tapi cukup syarat umurnya. Kalau dia peternakan sapi luar negeri gede-gede, baru setahun umurnya, nggak cukup untuk kurban. Jadi yang dilihat itu bukan berat bobotnya, umurnya dulu. Umurnya berapa nih? Udah cukup belum buat kurban? Tanyanya begitu. Jangan berat nih 350 sapi. Tanya, udah cukup belum buat kurban? Urusan tukang dagang tuh kalau bohong. Udah cukup. Umurnya udah cukup, ya udah. Kita beli. Tapi kalau dia bohong, itu urusan dia sama Allah. Jadi umurnya nih sangat menentukan. Saya pernah baca sebuah flyer akikah 1 juta udah bisa akikah. Ini kan sekarang lagi booming akikah. Beberapa tahun ini akikah 1 juta udah dapat kambing, nasi, sate, kemudian sop lagi itunya, pakai box lagi 1 juta. Yang kita pikirin ada nggak kalau itu kambing umur 2 tahun, kita miara kambing nih dari lahir sampai 2 tahun dibayarin 1 juta, mau nggak? Mau nggak Pak? Ya nggak mau. 1 juta belum nasinya, belum satenya. Maka waspada kita. Kalau misalkan asal kambing doang, nggak dapat kita pahala kurban, nggak dapat kita pahala akikah. Kambing yang paling enak itu biasanya balibul, bawah 5 bulan, itu cocok deh tuh. Bawah 3 bulan, batibul bawah 3 bulan, balibul bawah 5 bulan. Itu kalau kita jalan ke daerah Jawa Tengah, Tegal, itu yang buat sate yang umur-umur segitu. Maka jangan heran kalau kambing kurban kok keras ya. Ya iya, umurnya udah 2 tahun. Keras. Nah, pada intinya jadi kita harus benar-benar paham dari segi umur hewan kurbannya. Sama akikah juga begitu. Umurnya kalau dia domba 1 tahun atau belum 1 tahun giginya udah tanggal, udah kupak. Kambing 2 tahun, belum 2 tahun giginya udah kupak, itu boleh untuk akikah, boleh untuk kurban. Wa antakuna dohiyatu, adapun untuk hewan kurban hendaknya salimatan min kulli aibin, selamat dari bentuk cacat. Hewannya harus sehat. Yunkisul lahmaha, terlalu kurus, dagingnya kagak ada. Bi alla takuna jarbaan wa in qalla
wala syadidatal araj, wala ajfah, wala majnunah, wala amya, wala aura, wala maridah, maradan yufsidu lahmaha. Kriterianya ada 4 kalau dari segi kesehatannya. Apa aja itu? Yang pertama, kalau hewan tersebut itu hendaknya tidak berpenyakit budukan. Atau budukan enggak? Budukan tuh kulitnya korengan. Nah, jangan yang begitu nyari kambing, nyari sapi, nyari hewan kurban. Yang kedua, tidak pincang kakinya tuh, ke depan, ke belakang nggak pincang. Pincangnya pincang parah ketika jalan. Nah, kelihatan tuh dia. Itu pincangnya parah. Tidak kurus, terlalu kurus. Tidak gila, kambing gila misalkan. Tapi orang sekarang nasi goreng gila kalau dimakan juga. Kambing gila nggak boleh, tapi kalau makanan nasi gila. Tidak buta matanya tuh hewan kurban. Tidak buta dan juga tidak juling matanya, dan tidak sakit parah yang dapat merusak dagingnya. Bagaimana kalau sakit PMK? Yang lagi kemarin tuh PMK, ada penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Kita tanya sama dokter hewan, dok, ini bagaimana nih hewan kurban saya mau beli? Biasanya kita cari itu yang di stand itu ada dokter hewannya, ada timbangannya. Wah, udah bagus tuh. Oh, ini nggak apa-apa, 3 hari juga sembuh, beli. 3 hari belum jatuh tanggal kurban 10 sampai 13 beli. Tapi kalau wah ini udah parah, menyebabkan giginya rontok semua, menyebabkan lidahnya lalu kan keluar seperti air liur, wah ini udah parah, ini lama sembuhnya, jangan dibeli karena itu menyebabkan rusak dagingnya. Sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini emang udah ada dari dulu juga, tapi kewaspadaan kita terhadap penyakit ini hati-hati. Jangan sampai hewannya sudah merusak, penyakitnya sudah merusak sampai dagingnya, udah ada penyakit di dalam dagingnya, jangan. Tapi kalau emang mulutnya keluar lendir dari mulutnya, ya emang begitu sapi. Tuh, kukunya udah copot, nah itu harus ditanya tuh sama dokter hewan. Kemudian bagaimana kalau misalkan terlalu kurus untuk hewan kurban, sampai bokongnya tuh kita pegang, kempes perutnya tuh kelihatan, kita pegang ya tulang nih, jangan dibeli. Sebagian peternak kambing itu mengkebiri hewan kambingnya, dikebiri. Kenapa tuh dikebiri? Katanya ada biar sehat, kata dia. Boleh nggak yang hewan kurban dikebiri kita beli buat kurban tuh kambing? Jawabannya balik lagi, sehat nggak dia, pincang nggak dia, buta nggak dia, ada bahaya nggak dalam dagingnya kalau dikebiri? Nggak ada, justru lebih sehat, boleh buat kurban. Bapak kalau beli hewan kurban
sapi tapi dari Nusa Tenggara Timur. Itu sapinya mereka lepas di hutan. Makanya agak-agak giras, agak-agak galak. Mereka nandainnya tuh di kuping. Kupingnya nih dibolongin. Terus pakai kayak semacam plastik gitu. Itu nandain. Oh, punya si Anu nih. Tapi emang dia dilepas aja di hutan. Namanya sapi kupang biasanya. Boleh nggak yang begitu tuh buat kurban? Jawabannya balik lagi. Bahaya nggak dalam dagingnya? Berkurang nggak daging dalam tubuhnya? Pincang nggak dia? Buta nggak dia? Gila nggak dia? Kalau galak mungkin karena dilepas di hutan. Tuh. Kalau nggak apa-apa. Boleh untuk kurban. Wa yustaratu ayyan wiya tadhiyah biha inda tabhi au qablahu, dan disyaratkan hendaknya niat berkurban dengan hewan itu ketika menyembelih atau sebelumnya. Kalau laki-laki kita nih kurban atas nama kita, sunnahnya motong sendiri. Itu sunnahnya. Nggak bisa saya, takut nggak sah, malah diwakilkan. Boleh. Kepada siapa? Jagal. Tapi ingat hadis Rasul, man ba'a jildata udhiyatahu fala udhiyata lahu. Orang yang menjual kulit hewan kurbannya, maka dia nggak dapat pahala kurban. Maksudnya apa? Maksudnya kita ngupahin jagal dengan kulit. Tolong potong ini sapi saya. Ya Pak Haji, saya apa upahnya? Ntar pala, kulit, kaki buat kamu. Begitu dong. Nggak dikasih upah. Maka yang model begitu nggak dapat pahala kurban. Jadi bagaimana? Ya kasih upahnya. Upahnya di luar dari hewan kurban itu. Contoh, itu yang termasuk jual beli kulit ya begitu. Dijadikan upah, nggak dapat pahala. Contohnya, tadi kita patungan sepertujuh sapi 3.500.000. Itu akadnya bilang ini untuk hewan kurban sapi dan operasional. Ya, saya setuju. Operasional di situ tuh 3.500.000 dikali 7, 24.500.000. Nyari sapinya yang 23.500.000. Sisa 1 juta. 1 juta ini operasional. Ongkos potong diambil dari situ. Ini nggak termasuk jual beli, boleh. Ongkos potong berapa? Ongkos potongnya sapi. Ya udah, kambing aja berapa? Kambing 1 orang ongkos potongnya 100. Berarti kalau sapi 7 orang 700. Nih, jagal 700 ya. Sisanya beli plastik. Kan pakai uang itu. Jangan kita pakai uang masjid juga. Nah, di uang masjid untuk beli plastik kurban enggak. Operasional tuh dari situ. Kalau ada yang bawa sapi sendiri, nih saya bawa sapi, dapat dari partai, dapat dari caleg, kemarin berhasil. Saya tim suksesnya, taruh di masjid. Mau kurban di sini Pak? Iya. Nih sapinya. Ada operasionalnya Pak. Minta operasionalnya. Oh, saya nggak ada begitu. Dan ntar palanya sama kulitnya. Kita bilang panitia, Bapak mau nanti di akhirat naik sapi nggak ada palanya, nggak ada kulitnya.
Kok begitu? Ya iya. Nggak boleh kita menjual kepala dan kulit sebagai upah untuk si jagal. Berapa operasionalnya? 700 Pak. Kasih 700. Tuh. Jadi itu namanya mematok. Harus dipatok emang. Kalau nggak dipatok, repot. Kan kita juga kerja itu bukan seikhlasnya, ada aturannya. Dan kita tanya berapa nih kalau di masjid ini, beda-beda. Kalau di daerah BSD, kemarin saya ngobrol, itu ongkos potongnya, ongkos potong 1 ekor sapi 1.500.000. Udah sama nyincang segala macam. Nah, kulitnya bagaimana tuh kulitnya? Kan nggak boleh dijual. Kulitnya kan tadi 3.500.000 itu udah semua-muanya tuh. Saya serahkan kulitnya, kakinya, kepalanya kepada panitia kurban. Nggak bisa kulitnya juga dipotong, bagi-bagi sekampung, nggak bisa. Bau amis semua antara sekampung. Maka kulitnya untuk panitia kurban, dia mustahik. Sama panitia kurban dilelang, boleh itu. Bukan untuk upahnya jagal. Untuk panitia kurban dilelang. Berapa Bapak berani? Saya berani. 1 kulit sapi itu sekilonya 25.000 kan timbang. Kalau Bapak berani berapa? 30.000. Yang paling banyak kita kasih nih 30.000. Duitnya buat apa tuh? Buat panitia kurban? Enggak. Duitnya itu simpen buat kas panitia kurban. Buat apa? Nanti buat survei tahun depan. Ini di beberapa tempat udah begini. Jadi namanya survei itu kan ada akomodasi. Nyari hewan kurban kemana? Tuh di situ ada yang murah, bagus, pakai timbangan, Lido Sukabumi, berangkat. Jadi dari situ uangnya. Nggak dibagi-bagi ke panitia kurban. Kalaupun mau dibagi kepada orang-orang yang panitia kurban sebagai uang lelah, boleh nggak? Boleh. Itu mah kesepakatan panitia kurban. Karena di beberapa tempat kan banyak orang yang jadi panitia kurban untuk mendapatkan uang. Ya. Panitia kurban dia dapat uang. Ya duitnya dari mana? Ya dari situ. Dari kulit yang dilelang. Operasional dan segala macam. Itu boleh. Tapi ingat, harus ikut aturannya. Di sini biasanya berapa? Kambing 100.000. Nggak boleh kita matok lebih. Nggak wajar, nggak boleh. Pokoknya kambing saya mau 1 ekor kambing saya potongin. Berapa Pak? 1 juta ongkosnya. Aduh. Nggak bisa. Itu namanya mematok tapi di luar UMP. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kurban dengan akikah hukumnya sama, sunnah muakkadah. Orang yang belum akikah boleh untuk kurban. Orang yang belum kurban boleh untuk akikah. Syarat hewannya sama. Akikah sunnahnya Rasul berakikah 1 anak perempuan 1 ekor kambing. 1 anak laki-laki 2 ekor kambing. Kita mampu. Tender habis gol. Saya akikah cucu saya. Pakai apa Pak? 1 ekor sapi. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena hadisnya kambing. Kalau mau lebih, boleh. Kan akikah juga ditimbang. Hari ke-7 rambutnya dicukur habis tuh onderdil bawaannya. Rambut aslinya karena bercampur dengan darah, timbang.
ketika ditimbang sedekahkan dengan perak, hadisnya perak. Saya sedekahkan dengan setara dengan emas 3 gram rambutnya. Kalau perak 1 gram 80.000, 3 gram berarti 240. Enggak, saya lagi ada duit, saya sedekahkan setara dengan emas. 1 gram 1.000.000, 3 gram berarti 3 juta saya sedekahkan. Itu boleh karena hadisnya dengan emas kita lakuin, hadisnya dengan perak kita lakuin dengan emas, boleh. Akikah dengan korban aturannya yang beda apanya? Yang beda adalah distribusinya. Kalau korban ini dibagikan secara mentah, naihan secara mentah. Tapi kalau akikah dibagikan secara matang. Boleh nggak daging korban dijual? Boleh nggak Pak? Hah? Boleh nggak daging korban dijual? Kalau udah milik mustahik, punya dia nih, boleh. Datang ke tempat pengurus kurban. Kok itu dia dapat 3 kantong, saya cuma dapat 1. Bilang pengurus kurban, Bapak ntar malam tahajud doa sama Allah. Ya Allah, jadikanlah saya orang miskin. Emang kenapa? Itu dia 3 kantong karena miskin. Bapak udah cukup, minyak ada, gas ada. Nah kalau dia 3 kantong, yang 1 bisa dijual buat beli minyak, yang 1 dijual buat beli gas, yang 1 dimakan dia. Nah, si panjang problematikanya. Kalau dijelaskan secara dikit-dikit ya begini. 1/3 hewan kurban, dagingnya nih kita kurban. Kalau itu kurban wajib, nggak boleh kita makan dagingnya. Tapi kalau itu kurban sunnah dibagi 3. 1/3 kita makan, 1/3 kita sedekahkan, 1/3 kita hadiahkan. Kalau itu kurban sunnah. Pertanyaannya, boleh nggak kurban untuk orang tua yang udah meninggal? Boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Hah? Korban untuk orang tua yang sudah meninggal. Kalau orang tuanya nazar, emang ngomong ntar kalau punya duit tolong ya mama dikorbanin di musola. Nah itu wajib tuh korbanin. Tapi kalau orang tua kita nggak ada omongan, kita pengen aja kurban buat orang tua kita yang udah meninggal. Pertanyaannya, boleh nggak? Dalam Hasyiah Baijuri, boleh buat orang yang udah meninggal, tapi kita nggak boleh makan dagingnya. Korban untuk orang tua yang udah meninggal, kita nggak boleh makan dagingnya. Kenapa? Kata Imam Baijuri yang makamnya dekat Al-Azhar, Kairo, Mesir, lita'adzuri idni, karena sulit dapat izinnya. Karena ini untuk dia, kita nggak dapat izinnya. Masa kita datang ke kuburannya, Ma, saya kurban nih atas nama mama, bagi dikit ya buat nyate nih. Kalau jawab di kuburan gimana? Kabur gitu. Wah, bagaimana dong? Saya udah kurban atas nama orang tua, nggak dapat bagian. Inilah pinternya, akalnya pengurus kurban. Kambing yang ini atas nama orang tuanya, udah meninggal, dia nggak boleh makan kambing yang ini. Kalau kambing yang ini, ya boleh. Dia kan punya tetangga ya, dia boleh. Tuker aja bagian dia tuh dari kambing ini. Nih, kan boleh. Kan bukan kambingnya itu yang dimakan. Itu namanya Islam tuh rahmatan lil alamin, begitu.
luas, banyak jalan. Non muslim dapat enggak daging kurban? Kata Imam Bajuri itu yang namanya kurban itu tokmatan lil muslimin, hidangan dari Allah untuk orang muslim. Nah itu dia kasihan tetangga nggak dapat hewan kurban, tapi dia ngasih kok hewan kurban. Dapat nggak dia pahala kurban? Ya nggak dapat pahala kurban mah. Lah itu aja tuh yang dia sedekahkan suka ada tuh. Saya ngikut ya nyumbang nih sapi. Nah itu kita kasih dia boleh. Ada 3 lagi yang non muslim dari hewan itu tuh kita kasih. Dapat banyak jalan. Itu namanya Islam, rahmatan lil alamin. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Kepala dengan kaki. Kepala dengan kaki hewan kurban. Bagaimana dengan kepala dan kakinya? Tadi kan kulitnya dilelang oleh pengurus panitia kurban. Kakinya, nah, jadi kita kalau kurban itu udah disedekahkan kepada si panitia kurban. Dapat apa kita? Nah, biasanya kita kan tadi dapat tuh 1/3 kita makan, 1/3 kita sedekahkan, 1/3 kita hadiahkan. Kita kurban sunnah, maka kita layak dapat. Kita bilang saya kurban ya, saya minta apanya Pak? Saya minta kakinya. Boleh, karena kita kurban. Boleh, kita berhak. Dan ini kurban sunnah. Boleh, tapi sewajarnya. Karena ada yang pernah nitip ke masjid, saya kurban nih atas nama keluarga. Minta apanya Pak? Minta pahanya 3. Nah, apa yang mau dibagi? 3 udah dibawa sama dia. Kaki boleh. Kepala, bagaimana kalau kepala? Kita request minta apa nih? Saya nggak usah dagingnya. Biasanya kalau kurban di sini dapat apa? Oh, kalau kurban di sini dapat 2 kilo daging khas, hati sedikit sama paru sedikit. Sapi itu, iya, karena bapak kurbannya sapi. Saya nggak usah ngambil itu. Saya kepalanya aja. Boleh nggak? Panitia kurban harus rembukan. Boleh nggak nih bapak ini tukar dapatnya dengan kepala? Nggak bisa Pak kalau kepala, karena kepala mahal. Untuk apa kepala kalau emang nggak diambil? Sama seperti kulit, dihadiahkan boleh, karena itu udah milik panitia kurban. Dihadiahkan boleh, dilelang boleh, itu udah milik panitia kurban. Yang nggak boleh ngejual, yang nggak boleh lelang, yang kurban. Kalau panitia kurban ya boleh. Begitu. Ada lagi? Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah sehingga kita bisa berkurban tahun ini. Ini udah bahas kurban, mudah-mudahan banyak yang kurban di Al-Barkah. Kalau udah dibahas kurban masih dikit juga ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik, berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, keluasan rezeki, umur yang panjang, itu semua untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Disempurnakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.